sebanyak 2 gram cuplikan. Oke ya, cuplikan itu sama aja sampel ya dek. Sampel mengandung NaOH sebanyak 2 gram. Selanjutnya dilarutkan dalam volumenya 250 ml. Lalu diambil 20 ml untuk dititrasi. Nah, yang dititrasi untuk sampel ya, berarti di sini adalah NaOH sebanyak 20 ml. Nah, dengan HCl 0,1 m, ini HCl-nya 0,1 m. HCl mentitrasi NaOH 3 kali ya. Ini berarti yang ada di buret. Kadar NaOH dalam cuplikan. Oke, kita masuk ke rumus titrasi terlebih dahulu. Rumus titrasi itu adalah Ma dikalikan dengan Va dikali valensinya sama dengan Mb dikalikan dengan Vb dikali valensinya. Ma-nya ini konsentrasi HCl tuh 0,1 ya. Va-nya berapa? Kita gunakan rata-rata. Di sini 24, 26 dan 25, maka rata-ratanya itu adalah 25 ya. Va-nya 25, valensi asamnya jumlah H-nya itu adalah 1. Untuk konsentrasi basanya tidak tahu ya. Mb yang dititrasi itu sebanyak 20 ml. Maka nanti Vb-nya itu 20, valensi basanya itu adalah 1. Oke ya, maka nanti konsentrasi basanya 0,1 dikalikan 25 kita bagi dengan 20. Ya, maka nanti konsentrasi basanya 25 bagi 5 itu adalah 5. 20 bagi 5 itu adalah 4. 5 dibagi 4 itu 1,25 ya, dikali 0,1 maka 0,125. Ini konsentrasi basanya. Nah, sekarang kita akan mencari kadar. Rumus kadar itu adalah massa yang hasil titrasi ya, kita bagi dengan massa cuplikan atau massa sampel di sini dikali dengan 100%. Oke, massa sampelnya di soal itu kan 2 gram dikali dengan 100%. Massa untuk hasil titrasi kita gunakan pakai rumus M ya. M itu rumusnya apa deh? M itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mr dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Nah, konsentrasinya itu adalah 0,125. Masanya tidak tahu ya. MR-nya NaOH itu adalah 40 dikali dengan 1000. Nah, volumenya pakainya ini 250. Nah, oke. 1000 dibagi 250 itu adalah 4. 40 dibagi 4 itu adalah 10. Maka nanti masanya kita peroleh 1,25 gram. Kita masukkan ke sini ya. Maka nanti 1,25 gram. 1,25 dikalikan 100 itu adalah 125. Kita bagi dengan 2. Maka jawabannya adalah 62,5%. Inilah kadarnya ya. Oke. Next kita masuk ke soal nomor 12. Percobaan yang menghasilkan sistem penyangga. Penyangga itu buffer ya. Syaratnya buffer itu harus ada yang sisa. Yang sisa yaitu yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Ya, oke, kita lihat ya. Ini ada HCl. HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Ini tidak mungkin pembentuk penyangga ya, karena syaratnya penyangga itu adalah asam lemah ditambah basa kuat atau basa lemah ditambah dengan asam kuat. Nanti yang kuat habis, yang lemah sisa. Itu ya ciri-cirinya ya. Oke. Ini H2SO4, ini asam kuat, ini juga basa kuat, pasti bukan membentuk penyangga. 1 dan 2 salah ya, Dek. Selanjutnya CH3COOH ini adalah asam asetat. Berapakah nilai molnya? Kita akan hitung molnya ya. Untuk asam asetat di sini nilai molnya itu adalah 100 dikalikan 0,1 yaitu 10. Nah, ini berarti 10 milimol. Untuk NaOH berapa mol? 100 dikali 0,1 itu juga 10 milimol. Nah, dua-duanya habis, maka tidak membentuk penyangga. Syaratnya penyangga itu harus ada yang sisa. Yang sisa yang lemah gitu ya. Oke, ini asam asetat, asam lemah berapa mol? 200 kalikan 0,1 itu 20. Untuk NaOH 100 kalikan 0,1 itu adalah 10.
Nah, 20 sama 10 maka asam asetatnya sisa ya, maka nanti membentuk penyangga asam. Maka poin 4 betul. HCl itu asam kuat, molnya itu adalah 10, sedangkan NaH4OH ini basa lemah, molnya 200 kalikan 0,1 itu 20. Betul ya, basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis, maka membentuk penyangga basa. Maka jawaban yang tepat di sini adalah 4 dan 5, jawabannya E. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 13. Pasangan data yang benar adalah beberapa data mengenai garam ya Dek ya. Kalau untuk hidrolisis garam kita cek CH3CONa ini terion jadi apa? CH3COO- yang merupakan sisa asam lemah, NaOH itu adalah basa kuat. Nah, garam gabungan asam lemah dengan basa kuat maka sifatnya adalah garam basa. Kalau garam basa otomatis mengubah lampu merah menjadi biru, lakmus biru tetap jadi biru. Nah, ini parsial ya, sebagian tuh sama aja parsial, lebih tepatnya parsial basa. Kalau parsial basa nanti melepas OH-. Oke, berarti pernyataan 1 adalah pernyataan yang benar. 1 benar. NH42SO4, NH4OH ini adalah basa lemah. Asam sulfat ini adalah asam kuat. Garam gabungan basa lemah asam kuat, maka garam parsial asam. Ya, mengubah merah jadi biru, salah ya. Harusnya merah tetap jadi merah. Selanjutnya, K ini adalah basa kuat, sedangkan CN asam sianida itu asam lemah. Basa kuat asam lemah maka garam parsial basa. Ya, merah jadi merah, salah, merah harusnya jadi biru. Yang ada satunya betul, yang ada duanya salah ya, maka jawabannya 1 dan 5. Kita akan cek HCOO itu adalah asam lemah, K itu adalah sisa basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat maka nanti garam parsial basa mengubah lakmus merah menjadi biru, biru tetap jadi biru, parsial basa melepas OH-. Betul sekali. Jawabannya 1 dan 5. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 14. Ini tentang KSP ya. Nah, hasil kali kelarutan AgCl pada suhu tertentu adalah ini ya. Berarti KSP ya. Kita peroleh KSP-nya AgCl itu adalah 1 kali 10 pangkat min 10 ya, ini maksudnya ya. Jika ada AgNO3 100 ml 0,02 m direaksikan dengan NaCl 100 ml 0,02 m, maka nanti menghasilkan AgCl dan NaNO3. Nah, kita lihat ya di sini molnya itu adalah M kali V ya, rumusnya ya adalah 2 milimol. Untuk ini juga sama ya, 2 milimol. Nah, berarti kita bisa peroleh KiC AgCl ya. AgCl itu terion menjadi Ag+ dan Cl-. Maka nanti KiC-nya itu adalah konsentrasi Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi Cl- pangkat 1. Rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi volume total ya, karena setelah direaksiin kan volumenya di total. Molnya Ag+ kita dapat dari sini. Ag+ itu molnya 2 dibagi dengan volume total 100 tambah 100 itu adalah 200. Dikali dengan mol konsentrasinya AgCl, maaf, ini molnya 2 ya. Saya bagi dengan volume total itu adalah 200. Oke ya, 2 kalikan 2 4 dibagi 2 kalikan 2 itu 4 kali 10 pangkat 4 ya, maka nanti ini 1 kali 10 pangkat min 4. Inilah KiC-nya. Nah, apakah terjadi endapan atau masih larutan atau tepat jenuh? Nah, gini ya, kalau misalkan saya punya KiC lebih kecil dari KSP maka masih dalam bentuk larutan atau belum jenuh. Kalau misalkan KiC sama dengan KSP itu artinya tepat jenuh. Nah, kalau misalkan KiC lebih besar dari KSP maka artinya lewat jenuh atau terbentuk endapan.
Nah, sekarang kita bandingkan ya. KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 10, sedangkan QC-nya 10 pangkat min 4. Maka kedudukannya di sini. QC lebih besar dari KSP. Maka terjadi endapan atau lewat jenuh. Oke, terbentuk endapan NaNO3 bukan ya, tetapi endapan AgCl. Larutan tepat jenuh salah, tidak terjadi reaksi salah, tidak terbentuk endapan salah, terbentuk endapan AgCl. Jawabannya E. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. 1 sendok kristal CONH22 ya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung reaksi terasa dingin. Oke ya. Ingat, tabung itu termasuk sudah lingkungan ya. Jadi ini sudah masuk ke bab termokimia. Lingkungannya terasa dingin, artinya lingkungannya itu melepas kalor ya. Karena lingkungannya dingin, artinya lingkungan melepas kalor. Kalornya lepas ya, Dik. Kalornya lepas kemana? Ya otomatis dilepas ke sistem. Oke, perubahan energi dari lingkungan ke sistem itu disebut reaksi endoterm. Kalau eksoterm tuh kalornya dari sistem ke lingkungan ya. Endoterm, oke. Jawabannya adalah yang endoterm, ya eksoterm maka salah. Energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Jawabannya adalah poin D. Next ya, nomor 16. Di bawah ini yang termasuk entalpi pembakaran. Ingat kalau entalpi pembakaran itu biasanya bentuknya adalah CXHY. Kita tambah dengan O2 dibakar ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Entalpinya itu negatif. Pembakaran itu pasti eksoterm. Nah, tapi jawabannya udah ketemu ya. Jawabannya adalah poin C. Tapi kita lihat coba satu persatu ya. HCN ini menjadi H+ dan Cn-. Ini adalah reaksi pelarutan ya, atau reaksi ionisasi. Untuk ini ada unsur membentuk NH3. Nah, ini namanya reaksi pembentukan ya, entalpi pembentukan atau delta HF. Ini juga ada unsur P, ada unsur Cl2 membentuk senyawa membentuk PCl5 ya. Maka ini juga dikatakan entalpi pembentukan. Nah, ini H2O terurai menjadi H2 dan O2. Ini terurai, maka entalpi penguraian delta HD. Oke adik ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 17. Diketahui delta HFCO2, delta HFH2O, dan delta HFCH4. Kalor pembakaran CH4. Nah, ternyata di soal masing-masing diketahui delta HF. Maka nanti mencari entalpi itu rumusnya adalah jumlah delta HF kanan dikurangi dengan kiri. Oke ya. Berarti saya akan tulis dulu reaksinya. Ada CH4 dibakar menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, C-nya 1 maka sini 1, H-nya 4 kita setarakan ya, maka saya kasih sini 2. Biar H-nya sama-sama 4. Oksigennya dari ruas kanan ya, oksigennya 2 ditambah 2 itu 4, maka saya letakkan sini 2. Udah setara ya, maka nanti nilai entalpinya adalah delta HF CO2 ya, jumlah delta HF kanan dikurangi kiri, ditambah dengan 2 kali delta HF-nya H2O, kita kurangi dengan 1 kali delta HF-nya CH4, ditambah 2 kali delta HF-nya O2. Oke, tinggal kita masukkan delta HFCO2 itu mana? Ini ya, negatif 394. Ditambah 2 kali delta HF-nya H2O, negatif 285. Dikurangi dengan delta HFCH4, negatif 84 ditambah dengan 0. Untuk entalpi pembentukan unsur bebas itu nilainya 0. Oke, maka nanti negatif 394 ditambah dengan negatif 5 kalikan 2 itu 10, 8 kalikan 2 16 maka 17, 2 kalikan 2 4 tambah 1 maka 5. Oke, min sama min jadi plus ya, ditambah dengan 84. Maka nanti 4
9 tambah 7 itu 16 ya. 4 tambah 5 itu 9. Negatif 94 ditambah dengan 84. Maka nanti 4 kurangi 4 itu 0. 16 kurangi 8 itu 8. Ini sisa 8. Negatif 880 kilojoule per mol. Oke ya, semoga kalian bisa ya. Kita next ya, kita masuk ke soal nomor 18. Ya, ini kita masuk ke soal laju reaksi ya, Dek. Laju reaksi percobaan keempat adalah, nah ini. Maka ditanya adalah V4. Nah, berarti kita harus tahu dulu persamaan lajunya. V itu rumusnya adalah K dikali dengan ini reaktannya, konsentrasi reaktan, pangkat orde, X pangkat X, Y pangkat Y. Nah, sekarang saya akan mencari ordenya dulu. Nah, ini adalah X, di sini ada Y. Untuk mencari X, carilah Y yang sama. Percobaan mana? Ini banyak ini. Saya ambil percobaan 2 dan 3. Saya buat ke atas saja ya. 20 bagi 10 itu adalah 2, maka 2 pangkat X. Ini laju ya, 19,8 dibagi 19,8 itu adalah 1. Maka nanti kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 1. Maka nanti nilai X-nya adalah 0. Selanjutnya kita mencari Y. Kalau mencari Y, cari X yang sama. Ya, misalkan saya ambil percobaan 2 dan 1. Oke. Ini tadi angka 3 ya. 3 dibagi 1 itu adalah 3. 3 pangkat Y. 19,8 saya bagi dengan 2,2. Itu adalah 9 ya. 2,2 kalikan 9. 9 kalikan 2, 18. 9 kalikan 2, 18 tambah 1, 19. Ya. Berarti ini bagi ini itu adalah 9. Oke ya. Maka nanti 3 pangkat Y sama dengan 9. Maka Y-nya adalah 2. Oke ya. 3 pangkat berapa biar 9, yaitu 2. Kita masukkan di sini, maka nanti K, X pangkat ordenya X itu 0 dikali dengan Y pangkat 2. Nah, maka nanti K, berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka nanti K dikali Y pangkat 2. Nah, sekarang saya akan mencari K, mencari tetapan laju. Untuk mencari K, misalkan saya ambil pada percobaan ke-1. Nah, kita peroleh V sama dengan K, Y kuadrat. Pada percobaan ke-1 nilai V-nya itu 2,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Sama dengan K, Y-nya itu adalah 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka nanti nilai K adalah 2,2. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2, maka bersisa 10 pangkat min 2. Oke, kita letakkan ke sana ya, D. Maka nilai K-nya 2,2 kali 10 pangkat min 2 dikali, saya akan langsung hitung mencari V4 ya, atau ini pada percobaan keempat, Y-nya itu 0,5. Maka saya kali 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke ya, maka nanti 2,2 kali 10 pangkat min 2, 5 dikuadratin itu 25 ya, kali 10 pangkat min 2. Oke, kita akan coba di sini, 25 dikalikan 22, 10, 1, 5, 4 kali 5 kali 2, 10, 1, 5. Nah, maka nanti 550 ya, atau 55. 55 kali 10 pangkat min 2 kalikan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 4 ya, atau misalkan saya buat menjadi satuan, maka 5,5 kali 10 ya, ini kan sama aja 55, lalu saya kali dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini akan setara dengan 5,5 kali 10 pangkat min 3. Bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Ternyata ABC-nya kita gunakan yang poin B, 55 kali 10 pangkat min 4. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 19. Pada suhu tertentu dalam suatu wadah bervolume tetap, 1 mol CoCl2 dipanaskan sehingga terurai sebanyak 2/3 menjadi gas CO. Ya, kita punya reaksinya CoCl2 menjadi CO ditambah dengan Cl2. Nah, kita buat ya mula-mula reaksi setimbang. Ini berarti kesetimbangan kimia ya, Dek.
Oke, 1 mol. Kita masukkan mula-mulanya 1 mol. Yang bereaksi adalah 2/3. Kita masukkan sini yang bereaksi itu 2/3 mol. Oke ya. Maka nanti produknya kita gunakan yang bereaksi ya sebagai patokannya. Ya, berarti 1/1 kali 2/3 kita masukkan 2/3. 1/1 kali 2/3 ini juga kita masukkan 2/3. Nah, inilah mol dalam keadaan setimbang. 1 dikurangi 2/3 itu adalah 1/3. Nah, oke ya. Sekarang, jika tekanan totalnya adalah 4 atm, tentukan nilai Kp-nya. Apa rumusnya Kp? Rumus Kp itu adalah P parsial produk dibagi reaktan. Berarti P parsialnya CO2 pangkat koefisiennya 1 dikali dengan P parsial Cl2 saya bagi dengan P parsial CoCl2. Oke ya. P parsial CO2 ini bukan CO2, maaf ya, CO ya, Dek. Ya, rumus P parsial itu adalah molnya CO ya. Misalkan saya ini adalah P parsialnya CO dibagi dengan mol total. Mol totalnya dihitung semua ya. Karena ini gas, semuanya masuk ke Kp. 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 5. Mol totalnya itu adalah 5/3 dikali dengan P total. P totalnya adalah 4. Kita sedang mencari Kp. Nah, P parsial Cl2 sama ya molnya ya, 2/3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Kita bagi dengan P parsial CoCl2. Maka nanti molnya CoCl2 itu 1/3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Oke ya, 4 dibagi 4 itu hilang ya. Ini kita bisa coret, ini kita bisa coret. Maka nanti sisanya adalah 2/3 dikali dengan 3/5. Lalu saya kali dengan 2/3 dikali dengan 4. Oke. Lalu saya kali dengan 3/1. Ya, ini kita bisa coret. Lalu ini kita bisa coret ya. 2 kalikan 2 4, 4 kalikan 4 itu 16. 16/5. 16/5, 16 bagi 5 itu adalah 3, sisanya 1. 31/5 atau 3,2. Jawabannya D ya. Next kita masuk ke soal nomor 20. Gas amoniak diproduksi melalui reaksi kesetimbangan. Ada gas N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nilai entalpinya itu adalah negatif 92 kJ. Maka ini adalah suatu reaksi eksoterm. Produk itu mengikuti entalpi ya, maka ruas kanan atau produknya itu bersifat eksoterm, reaktannya bersifat endoterm. Nah, kita lihat ya, agar didapat amoniak dalam jumlah banyak, amoniak itu adalah NH3. NH3 itu mintanya banyak ya, maka apa yang harus kita lakukan? Artinya kesetimbangan tuh harus ke arah NH3. Biar NH3-nya jadi banyak. Maka apa yang harus kita lakukan agar kesetimbangan bergeser ke kanan untuk bermain suhu? Contoh, agar ke eksoterm maka suhu wajib diturunkan. Nah, sekarang kita lihat untuk ruas kiri koefisiennya berapa? 1 tambah 3 itu 4. Ini jumlah koefisiennya adalah 4. Untuk ruas kanan koefisiennya itu adalah 2. Ya, agar bergeser ke koefisien yang lebih kecil, maka artinya volume itu diperkecil, tekanan diperbesar. Nah, kita coba cek ya. Oh, ada konsentrasi lagi. Agar kesetimbangan bergeser ke kanan, nah berarti artinya konsentrasi N2 dan H2 itu harus diperbesar. Karena jika salah satu konsentrasi itu diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke lawan. Nah, Nah, N2 dan H2 itu kan berada di ruas kiri. Nah, lawannya kiri mana, Mbak? Lawannya kiri kanan gitu ya, Dek. Oke. Kita akan coba cek ya, konsentrasi N2 diperbesar. Betul ya, Dek? Ini jawabannya adalah poin A. Menurunkan tekanan, salah, tekanan diperbesar. Menaikkan suhu, salah, suhunya diturunkan. Konsentrasi NH3 diperbesar, salah, harusnya reaktannya diperbesar agar keseimbangannya ke produk. Konsentrasi H2 diperkecil, salah ya, harusnya H2 itu diperbesar. Oke ya, untuk soal nomor 21 dan seterusnya kita bisa lihat di part selanjutnya ya. 21 itu sudah masuk ke
redox dan sebagainya. Oke ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.